Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahesa Putra Dwi Pamungkas dengan NIM 24020101013, Prodi Manajemen dari kelas 401. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UTS Perekonomian Indonesia dengan judul Indonesia dan Upaya Menghindari Middle Income Trap, Perspektif Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Utang Luar Negeri. Latar belakang masalah, Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah. Tantangan utamanya adalah keluar dari pertumbuhan yang lambat dan naik ke negara maju. Middle income trap terjadi saat suatu negara berhasil naik ke pendapatan menengah, tetapi sulit melompat ke pendapatan tinggi. Karena itu, pemerintah perlu kebijakan ekonomi yang konsisten, produktif, dan berorientasi jangka panjang. Definisi middle income trap. Istilah ini populer setelah laporan Bank Dunia pada tahun 2007 oleh East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth. Intinya, negara tidak mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi saat upah naik dan keunggulan biaya murah menurun. Akibatnya, produktivitas stagnan, inovasi lemah, dan daya saing turun. Solusinya bukan hanya pertumbuhan kuantitatif, tetapi transformasi struktural. Mengapa Indonesia harus waspada? Yang pertama, struktur ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan produktivitas. Yang kedua, ketergantungan pada komoditas mentah dapat menghambat nilai tambah. Yang ketiga, kualitas SDM, inovasi, infrastruktur, dan efisiensi industri masih perlu ditingkatkan. Dan yang keempat, karena itu, strategi keluar dari middle income trap harus menyentuh sisi fiskal, moneter, dan pembiayaan eksternal. Arah kebijakan umumnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi sehat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas pendidikan, memperkuat industrialisasi bernilai tambah dan hilirisasi, menjaga stabilitas makroekonomi agar dunia usaha tumbuh dengan pasti, mengelola utang secara hati-hati agar mendukung pembangunan bukan menjadi beban. Kebijakan fiskal. Prinsip utamanya, kebijakan fiskal harus menjadi alat untuk mempercepat transformasi ekonomi. Belanja negara harus diarahkan ke sektor yang menghasilkan pertumbuhan jangka panjang. Defisit fiskal harus terkendali agar ruang fiskal tetap aman. Penerimaan negara perlu diperluas tanpa membebani aktivitas produktif secara berlebihan. Hal yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan belanja pendidikan, kesehatan, riset, dan teknologi, perkuat infrastruktur logistik, energi, digital, dan konektivitas wilayah, dorong insentif fiskal untuk industri bernilai tambah tinggi, memperbaiki kualitas belanja, bukan hanya menambah volume belanja, perluas basis pajak dengan reformasi administrasi dan kepatuhan pajak. Dari perspektif saya pribadi, pemerintah tidak cukup hanya menjaga defisit kecil, tapi harus memastikan anggaran benar-benar produktif. Subsidi yang tidak tepat sasaran sebaiknya dialihkan ke investasi SDM dan infrastruktur. Hilirisasi industri perlu didukung APBN agar menghasilkan lapangan kerja dan ekspor bernilai lebih tinggi. Fiskal harus bersifat growth enhancing, bukan sekedar administratif. Lalu kebijakan moneter. Prinsip utamanya kebijakan moneter harus menjaga stabilitas harga, inflasi yang rendah dan stabil penting agar daya saing beli dan investasi tidak terganggu. Nilai tukar yang terlalu bergejolak akan menyulitkan dunia usaha. Suku bunga perlu mendukung pertumbuhan tanpa memicu ketidakseimbangan ekonomi. Hal yang perlu dilakukan yaitu menjaga inflasi pada level yang terkendali, pastikan koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah berjalan efektif, stabilkan nilai tukar agar impor bahan baku dan arus modal lebih terjaga, dorong transmisi suku bunga agar pembiayaan sektor produktif lebih mudah, perkuat digitalisasi sistem pembayaran, dan efisiensi intermediasi keuangan. Dari perspektif saya pribadi, moneter tidak boleh hanya fokus pada inflasi, tetapi juga harus mendukung produktivitas. Kredit perlu diarahkan ke sektor real, terutama UMKM, manufaktur, pertanian modern,
dan industri teknologi. Stabilitas moneter yang baik akan menciptakan kepastian bagi investor domestik maupun asing. Dengan stabilitas tersebut, pertumbuhan tinggi lebih mungkin bertahan dalam jangka panjang. Lanjut ke kebijakan utang luar negeri. Prinsip utamanya, utang luar negeri harus dipandang sebagai alat pembiayaan pembangunan, bukan sumber ketergantungan. Utang hanya layak jika digunakan untuk proyek produktif yang meningkatkan kapasitas ekonomi. Rasio utang perlu dijaga agar tetap aman dan tidak menimbulkan resiko fiskal. Struktur utang harus sehat, baik dari sisi tenor, bunga, maupun mata uang. Hal yang perlu dilakukan, prioritaskan pinjaman untuk proyek infrastruktur, pendidikan, riset, dan industrialisasi. Kurangi ketergantungan pada utang untuk pembiayaan konsumtif. Diversifikasi sumber pembiayaan agar resiko tidak menumpuk pada satu pihak. Diperkuat manajemen resiko kurs dan risiko suku bunga. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan utang. Dari perspektif saya pribadi, utang luar negeri harus menghasilkan return ekonomi yang lebih besar dari biayanya. Jika proyek tidak produktif, utang justru memperlemah kemampuan negara keluar dari middle income trap. Pemerintah perlu mengutamakan quality of debt, bukan sekedar menambah jumlah dana. Disiplin utang adalah syarat penting agar APBN tetap sehat dalam jangka panjang. Sinergi antar kebijakan, fiskal, moneter, dan utang luar negeri tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Fiskal menciptakan arah pembangunan, moneter menjaga stabilitas dan kelancaran pembiayaan, utang luar negeri menjadi pelengkap investasi jika dikelola secara produktif. Sinergi tiga kebijakan ini menentukan keberhasilan Indonesia naik kelas. Kesimpulannya, Indonesia perlu keluar dari pola pertumbuhan yang bergantung pada komoditas dan konsumsi. Kebijakan fiskal harus fokus pada produktivitas dan kualitas belanja. Kebijakan moneter harus menjaga stabilitas sekaligus mendukung sektor real. Utang luar negeri harus diarahkan pada investasi produktif dan dikelola secara hati-hati. Dengan reformasi menyeluruh, Indonesia punya peluang besar untuk keluar dari middle income trap. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.